Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Novitasari, NIM 81. Saya di sini akan menyampaikan resume dari makalah kelompok 10 yang berjudul Kode Etik Profesi. Kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Sedangkan kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Holloway, bahwa kode etik atau standar etika mengandung beberapa tujuan, yaitu untuk menjelaskan dana menetapkan tanggung jawab kepada klien, penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya. Yang ketiga, memberikan profesi menjaga reputasi atau nama baik dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu. Yang keempat, mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat atau pelayanan penyandang profesi itu kepada masyarakat. Pada abad ke-20, etika dalam bisnis terutama dipraktikkan dalam konteks agama dan teknologi. Pada tahun 1960, terjadi perkembangan baru yang dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis dalam dekade berikutnya. Di Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai dengan ekonomi yang kuat di luar dunia barat. Tanda bukti terakhir bagi sifat global etika bisnis adalah telah didirikannya International Society for Business Management Economics and Ethics atau ISBEE. Kini etika bisnis memiliki status yang sangat serius. Ciri-ciri yang biasanya menandai sebuah ilmu pada taraf nasional maupun internasional. Di era globalisasi ekonomi sekarang, masalahnya menjadi lebih rumit. Jika kekuasaan ekonomi semakin berkuasa, tidak bisa dihindarkan ekonomi lemah menjadi korbannya. Kuasa selalu dipegang oleh yang kuat, dan secara alami yang kuat menindih yang lemah. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelindung dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michel pada tahun 1945 sampai 449, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Dengan kata lain, bisnis adalah institusi yang dapat berkaitan dengan moralitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan melalui kekuatan pasar, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Menurut Jones, etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Sukses tidaknya program tanggung jawab perusahaan sangat bergantung pada kesepakatan pihak-pihak kepentingan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.